apa yang dilakukan oleh sivil Israel, sorry, mestinya itu harus segera ditindak oleh pemerintahan Israel, karena itu Ya. kan bentuknya humanitarian aid atau bantuan kemanusiaan, gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan konflik antara Hamas dengan Israel. Jika bantuan kemanusiaan itu datang, harusnya memang diperbolehkan sesuai undang-undang, begitu ya. Kemudian sesuai ketentuan yang berlaku secara international law atau hukum internasional. Kemudian bukan hanya persoalan Indonesianya, bantuan dari manapun secara hukum internasional, jika terjadi konflik, humanitarian aid itu harusnya masuk begitu ke area konflik. Nah, ketika sivil berbuat sesuka hati, harusnya ini ditindak oleh pemerintah Israel. Tapi kita melihat jangankan ditindak begitu, dia sendiri pihak pemerintahnya justru juga berusaha menghalangi bantuan kemanusiaan masuk ke kawasan Israel begitu. Jadi saya tidak melihat ini karena ada indikatornya, oh ini karena dari Indonesia kemudian mereka mempunyai sentimen pribadi begitu ya, sehingga dirusak kemudian dibuang-buang dan lain-lain. Saya sempat melihat videonya juga. Saya melihatnya ini lebih kepada arah kita mengerti kenapa sekarang Netanyahu membabi buta begitu ya, melakukan ambisinya karena mungkin sebagian rakyatnya, saya tidak menyebutnya dengan seluruhnya, sebagian rakyatnya juga mendukung begitu, mendukung apa yang dilakukan oleh Netanyahu, karena kalau rakyatnya kompak untuk tidak mendukung, mungkin konflik ini atau genocide ini sudah berakhir begitu, tidak terus dilakukan. Sama seperti di kita, Mas Andi. Di kita Indonesia terus melakukan dukungan terhadap Palestina karena memang rakyat kita juga, kalau kita melakukan sentimen analisis terhadap opini publik orang Indonesia itu pro terhadap Palestina. Jadi polisinya itu tergambar dari adanya dukungan dari rakyat begitu. Rakyat mendukung, pemerintah kita juga ikut mendukung. Nah, dengan kondisi si sivil Israel ini merusak bantuan Indonesia, kita sekarang jadi tahu kenapa Netanyahu ngotot begitu terus melakukan ambisinya bahkan menyerang sampai ke Rafah bukan hanya ke Gaza begitu ya. Artinya memang ada dukungan banyak juga dari masyarakat sivil untuk menyelesaikan Palestina atau mentiadakan Palestina, sehingga tanpa meskipun ada warning dari Amerika itu jalan terus gitu Netanyahu tuh. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa memang sebagian penduduk Israel juga menginginkan Palestina itu tidak ada begitu. Buktinya bantuan datang masuk itu bantuan kemanusiaan loh. Iya. Itu kan bukan bantuan militer atau lain gitu kan. Itu untuk supaya orang tidak mati di dalam begitu kan. Itu turut juga gitu di apa namanya dirusak, dan itu bukan oleh pemerintahnya. Kalau oleh arminya kita bisa memahami ya Mas ya. Tapi ini oleh sipilnya gitu. Ya artinya ya sama saja artinya. Kita mengerti kenapa polisi Netanyahu seperti itu. Ya. Ya rakyatnya juga seperti itu gitu. Saya melihat Israel panik ya, karena berbagai upaya itu ternyata tidak bisa mencapai target, yaitu menghabisi Hamas. Ketika mereka meyakini bahwa kalau Gaza sudah hancur, Hamas juga hancur, ternyata tidak terrealisasi gitu ya. Akhirnya mereka melihat bahwa harus diperluas ini serangan ke arah Rafah. Dan ternyata di Rafah juga mereka banyak mengalami serangan-serangan dari pihak Hamas begitu. Dengan perang segini lama, tapi target dia belum tercapai, artinya yang muncul adalah kepanikan. Sehingga itu tadi membabi buta ke arah humanitarian aid, dihalangi, kemudian ada dari Palang Merah Internasional juga sudah mulai susah untuk akses masuk, begitu ya. Termasuk juga larinya akhirnya adalah ke akses air bersih. Ini kan vital ya. Kalau air sudah di Stop. blok gitu ya, itu artinya kita kita tidak tahu lagi Mas bagaimana bencana kemanusiaan yang terjadi di Palestina ini akan semakin memburuk begitu. Itu adalah awalnya dari rasa panik Israel karena ternyata target untuk melumpuhkan Hamas tidak semudah yang mereka bayangkan begitu. Panik akhirnya ya membabi buta kemana-mana begitu apa namanya sikapnya, sehingga sampai kepada titik harus memutus air bersih begitu ya, dan itu adalah fatal sekali. Mungkin bukan hanya air bersih, kalau terus Hamas tidak bisa ditaklukkan dan korban Ya. dari mereka juga terus berangsur banyak, itu akan terus ke arah yang lain, misalnya ke arah komunikasi, ke arah internet, ke arah lain-lain, sehingga memang betul-betul Gaza itu seperti neraka begitu ya. Jadi tinggal menunggu kematian, ini yang sangat tidak diharapkan, dan dunia internasional harusnya sudah bergerak sih dengan kondisi Gaza dan Rafah saat ini begitu. Ini artinya bergerak itu sudah ada
kemajuan ICC ya sudah menyatakan bahwa Netanyahu sudah melanggar ketentuan perang begitu ya. Itu pertama harus dilanjutkan. Yang kedua, memang harus ada ketegasan dari negara-negara yang memberikan bantuan kemanusiaan supaya Israel tidak lagi memblok bantuan kemanusiaan. Yang ketiga harus ada apa namanya tekanan terhadap Amerika Serikat juga, bagaimana Amerika juga harus bertanggung jawab atas hal ini. Karena Amerika juga kan mengirimkan bantuan belakangan begitu ya, setelah habis sekitar 30.000 nyawa tidak berdosa, itu Amerika juga sudah mulai memberikan bantuan begitu. Nah ini tidak hanya action saya pikir, tapi juga harus ada semacam warning dari pihak Amerika state to state ke Netanyahu agar bantuan kemanusiaan itu bisa lancar masuk ke Israel gitu. Jadi 3 poin itu saya pikir kalau ini didiamkan dan tidak direalisasikan oleh negara-negara yang selama ini mengharapkan Palestina merdeka, saya khawatir kondisi kemanusiaan di Palestina akan semakin memburuk, Mas Andi. Sebetulnya kalau di forum internasional, di organisasi internasional, itu sudah dilakukan oleh pihak Pak Presiden Jokowi di OIC sebelum ketemu Biden. Jadi memang jalannya ada dua, Mas. Satu adalah memang bicara di forum internasional. Yang kedua adalah melalui negara ketiga atau dalam hal ini negara yang bisa memberhentikan Israel atau mengatur Israel atau minimal memberikan warning untuk terus dilakukan approach atau pendekatan oleh negara-negara tertentu yang pro terhadap Palestina supaya Israel ini menghentikan serangannya ke Palestina begitu. Pertama OIC sudah pasti itu ya. Yang kedua adalah di UN. Kalau memang itu tetap tidak berhasil, maka di forum apapun Indonesia harusnya tetap bersuara. Selain juga terus melakukan lobby-lobby politik gitu ya dengan pihak negara-negara Arab misalnya terus dilakukan, jadi jangan berhenti karena setelah OIC dan ketemu dengan Presiden Biden ini saya melihat terhenti gitu. Lobby itu terhenti gitu. Jadi hanya Bu Retno saja saya yang melihat terus menggaungkan tentang kemerdekaan Palestina di berbagai media begitu. Dan yang terakhir saya lihat perjuangan Indonesia itu adalah melalui Bu Retno yang hadir di ICC dan berpidato begitu ya untuk mengecam segala tindakan Israel terhadap krisis kemanusiaan di Gaza begitu. Itu terakhir yang kita lihat gitu ya. Nah, seharusnya tidak berhenti sampai di situ. Artinya memang di setiap forum internasional, termasuk juga forum yang kemarin ada forum terbaru di kita, harusnya juga Pak Presiden menyelipkan begitu ya, menyelipkan pesan tentang Palestina ini. Walaupun mungkin kondisinya itu adalah forum bisnis begitu ya. Tapi saya pikir tidak hanya di OIC dan di UN, semua forum harusnya bicara. Dan jika memang kesulitan untuk approach terhadap Amerika Serikat dan sudah sampai di situ titik perjuangannya, maka dicarikan lagi approach ke negara mana yang kira-kira bisa menekan pihak Israel. Bisa kembali ke negara-negara Arab, misalnya dilakukan pembicaraan kembali bagaimana supaya krisis kemanusiaan di Palestina ini terhenti. Ini sudah menyangkut genosida dan juga krisis kemanusiaan. Mau berapa puluh ribu lagi orang meninggal di sana gitu atas ambisinya Netanyahu ini. Dan ini harus terus diperjuangkan. Jadi jangan ketika rame saja pemerintah kita juga ikut rame gitu ya. Ketika isunya sudah mulai melemah, pemerintah kita juga dalam bersikap ikut melemah. Harusnya konsisten karena ya penjajahan itu sudah tidak mesti ada lagi. Apapun alasannya. Jadi kalau mau mengembangkan ekonomi, kalau mau memajukan ekonomi negara tertentu, bukan dengan cara pembunuhan massal seperti ini. Saya melihatnya pembunuhan massal ya, atau genosida, yes saya agree gitu ya. Tapi tentu dengan cara-cara yang tentunya tidak merugikan sisi kemanusiaan atau tidak menimbulkan krisis kemanusiaan.